Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyanti, NIM 7020012025 dari Kesmas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang letak sel dan fungsinya. Pertama itu membran sel, di mana membran sel berfungsi membatasi sel-sel dengan lingkungan sekitarnya. Membran sel terdapat di mana membran sel terdapat lipid lapis ganda, di mana berfungsi untuk membatasi antara lingkungan intraseluler atau lingkungan dalam sel dengan lingkungan di luar sel dan berperan meregulasi molekul dan masuk sel. Membran sel itu yang ini, yang putih. Yang kedua adalah nukleus atau nukleus, berfungsi menyimpan informasi kinetik yaitu DNA dalam bentuk kromosom. Komponen nukleus yaitu nukleolus. Yang kedua, membran nukleolus. Kedua adalah membran nukleolus. Yang ketiga, poros nukleolus yang ini. Di dalam nukleus terjadi transkripsi. Prosesnya yaitu sekuens DNA menjadi mRNA. mRNA ditransfer dalam nukleus menuju ke retikulum endoplasmikum melalui poros nukleus. Yang ketiga, ribosom, di mana ribosom ini berfungsi memproduksi protein, bahan baku yang digunakan. Yang keempat, retikulum endoplasmikum, di mana berfungsi menerima protein yang diproduksi oleh ribosoma, kemudian melipat dan memodifikasikan protein tersebut ke bentuk fungsionalnya, serta membungkus protein ke dalam vesikel untuk transfer ke aparatus Pulciensis. Yang kelima, aparatus Golgi. Aparatus Golgi berfungsi untuk memodifikasi dan mengemas protein untuk ditransfer ke lokasi tujuannya, di mana aparatus Golgi disusun oleh rangkaian kantung disebut sisterna, di mana memiliki dua sisi, yaitu sisi cis. Tempat masuknya vesikel dari retikulum endoplasmikum. Yang kedua, sisi trans, tempat keluarnya vesikel. Yang keenam adalah lisosoma, berperan sebagai pusat daur ulang sel, mengandung enzim hidrolitik yang berfungsi untuk mendegradasi berbagai molekul baik yang berasal dari dalam sel dan molekul ekstraseluler. Yang ketujuh yaitu mitokondria. Mitokondria berfungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang akan menjadi sumber energi bagi sel untuk melakukan berbagai fungsinya. Mitokondria memiliki dua lapisan membran. Yang pertama, membran mitokondrialis eksternal. Yang kedua, membran mitokondrialis internal. Di dalam membran dalam memiliki lipatan disebut arista mitochondrialis. Nah, pada bagian paling dalam pada mitokondria mengandung banyak enzim dan sel disebut matriks. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan tentang letak dan fungsi sel. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.